Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah mengantar teori ekonomi mikro dengan materi pola kegiatan ekonomi. Pola adalah desain yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dalam pola ekonomi, di sini nanti kita akan belajar bagaimana sistem-sistem ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam sistem ekonomi negara, kita mengenal adanya 3 sistem yang dilakukan. Yang pertama adalah sistem pasar, yang dimana di sini terjadinya interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kedua adalah sistem ekonomi campuran. Di sini adalah sistem ekonomi pasar yang dimana pemerintah ikut campur dalam kegiatan ekonomi dalam pasar tersebut. Yang ketiga adalah ekonomi perencanaan pusat atau ekonomi terpusat, di mana dalam perekonomian ini seluruh kegiatan ekonomi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita melihat sejarah dalam sistem perekonomian yang ada. Awalnya yang ada, sistem ekonomi yang ada adalah sistem pasar, yaitu sistem liberal. Dalam sistem liberal, adanya kebebasan antara individu-individu dalam pasar untuk melakukan transaksi yang ada, ini mampu menimbulkan gap antara individu dalam pasar tersebut. Jadi, dalam kegiatan pasar liberal, orang yang mempunyai modal yang banyak atau biasanya disebut dengan kaum borjuis, mereka akan lebih kaya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang-orang yang tidak mempunyai modal banyak, mereka akan tetap biasa atau kalah dalam persaingan pasar. Nah, dalam sistem liberal yang seperti ini, adanya gap antara kaum yang ada, individu-individu yang ada, mereka yang mempunyai modal yang banyak dengan orang yang mempunyai modal sedikit, maka munculnya sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi pemerintah. Konsep dalam sistem ekonomi terpusat atau pemerintah ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis seperti Cina, Vietnam, Rusia, dan lain-lainnya. Dalam sistem ekonomi terpusat atau pemerintah ini, semua kegiatan dalam perekonomian itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Sehingga tidak timbulnya gap antara individu-individu. Jadi kalau tidak ada orang yang kaya-kaya, nggak ada yang miskin-miskin, semuanya sama. Sehingga dalam konsep komunis yang ada, biasanya dikenal dengan namanya sama rasa, sama karya, sama apa? Sama rasa, sama karsa, sama karya. Ya. Nah, di Indonesia sendiri, dari sistem yang ada, maka Indonesia dalam kebijakannya adalah mengambil sistem ekonomi campuran. Dalam konsep prakteknya, sistem ekonomi campuran di sini adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi yang ada. Namun demikian, masyarakat, hal-hal yang memenuhi hajatnya orang banyak, Indonesia membuat peraturan dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pasal 33, itu berbunyi bahwa dalam sistem perekonomian yang mempengaruhi hajatnya orang banyak, maka pemerintah akan ikut campur tangan. Di sini biar apa? Tidak terjadinya monopoli atau gap antara orang-orang yang mempunyai modal banyak dengan orang-orang yang mempunyai modal sedikit. Nah, dalam awalnya kegiatan ekonomi itu adalah berbentuk sistem perekonomian subsisten. Perekonomian subsisten ini adalah bagaimana masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah dilakukan
sendiri. Artinya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sudah dilakukan sendiri. Berarti mereka lebih kepada primitif. Jadi ketika mereka ingin makan nasi, ya mereka harus menanam nasi. Ketika mereka ingin makan daging, ikan, mereka harus mencari nelayan atau mancing ke sungai. Dalam sistem perekonomian subsisten, ini adalah masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, adalah memproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi mereka memproduksi sendiri kebutuhan-kebutuhan dalam hidupannya. Tingkat produktivitas relatif rendah, tingkat produksi untuk kehidupan sederhana. Karena apa? Karena kebutuhan dalam manusia kompleks, mereka tidak terlalu banyak untuk memproduksinya. Artinya sebatas kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Dalam sistem perekonomian subsisten, ini biasanya sistem perdagangannya adalah bersifat barter, yaitu pertukaran barang dengan barang yang bersifat wujud, ada, atau double coincidence of want. Artinya minat keinginan dari seseorang. Artinya ketika seseorang ingin memerlukan sebuah produk lain atau barang lain, mereka harus melakukan barter dengan orang lain. Dan itu pun kelemahannya adalah orang yang kita ajak barter harus sama-sama mempunyai keinginan terhadap barang yang ada. Ketika mereka tidak menginginkan atau tidak ada persamaan barang yang ada, maka akan tidak terjadinya barter. Contohnya saya mempunyai beras, sampai mempunyai kacang hijau. Ketika saya menginginkan kacang hijau, saya akan menjual beras kepada sampean. Barter kepada sampean. Dan sebaliknya, sampean ketika menginginkan beras akan barter kepada saya. Permasalahannya, jika sampean tidak menginginkan beras yang lainnya, mungkin sampean tidak mau barter dengan saya. Nah, inilah sistem barter yang ada. Selanjutnya, dalam proses yang ada, maka diperlukan sebagai uang. Jadi pola perdagangan substansi yang istilahnya primitif itu, diperlukan uang untuk sebagai alat perantara dalam tukar-menukar barang. Menghindari barter tadi ya, istilahnya apa? Tidak adanya kesesuaian antara barang-barang yang diinginkan. Dalam pola kegiatan ekonomi, uang ini mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah suatu perekonomian yang menggunakan uang dalam kegiatan perdagangan menggunakan uang memungkinkan adanya spesialisasi. Apa yang dimaksud dengan spesialisasi? Artinya di sini seseorang tidak memerlukan mempunyai banyak kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan. Jika mereka mempunyai spesialisasi yang ada, maka mereka akan lebih fokus kepada spesialisasi atau kemampuan yang mereka miliki. Sehingga ketika mereka membutuhkan suatu produk yang lain, maka mereka bisa menggunakan alat uang untuk tukar dengan barang yang lainnya. Spesialisasi dalam perdagangan ini wujudnya adalah uang sebagai alat tukar akan memperlancar perdagangan yang ada. Sehingga misalkan ya, saya contoh gini. Jadi ketika sampean saya sebagai petani, saya mempunyai keterampilan sebagai petani untuk menanam padi, jagung, dan lain-lainnya. Sedangkan kalian berketerampilan sebagai nelayan. Artinya apa? Berarti saya fokus pada spesialisasi saya sebagai petani. Saya menciptakan tanaman yang berkualitas, padi yang berkualitas. Ketika saya memerlukan ikan, tidak harus barter kepada kalian. Artinya hasil dari olahan petani yang ada itu bisa saya jual dan saya mendapatkan uang. Nah, uang ini saya gunakan untuk membeli ikan. Sehingga uang ini mempunyai nilai wujud sebagai alat tukar. Yang kedua adalah perdagangan lancar dapat menimbulkan spesialisasi dalam pekerjaan. Dengan adanya spesialisasi yang ada, maka perdagangan akan lebih lancar daripada konsep awal substan itu ya, barter itu. Sehingga orang akan lebih fokus dalam pekerjaannya.
atau spesialisasi keterampilan yang dimilikinya untuk menciptakan sebuah produk barang yang ada. Nah, ini contohnya spesialis dalam perdagangan dalam perekonomian. Di sini saya menggambarkan bahwa ada 3 produsen atau dalam konsumen dalam melakukan. Yang pertama adalah petani. Petani ini menciptakan makanan. Yang kedua adalah tukang kayu. Tukang kayu ini spesialisasinya adalah membuat alat-alat rumah tangga. Bisa meja, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah tukang jahit pakaian. Artinya di sini apa? Ketika seseorang spesialisasi dalam keahliannya, petani hanya melakukan petani saja. Ketika mereka memenuhi kebutuhan yang banyak, mereka spesialis pada petani. Mereka hanya menanam, keahliannya apa? Nah, ketika mereka membutuhkan alat rumah tangga, mereka mampu untuk menjualkan hasil panenannya itu dan mendapatkan uang untuk membeli sebuah perangkat atau perabot rumah tangga. Sebaliknya juga gitu. Tukang kayu kan juga perlu makan. Nah, kalau spesialis yang ada dilakukan di sini dengan keahliannya, mereka memproduksi banyak-banyak perangkat rumah tangga yang lebih bagus dan lain-lainnya. Ketika mereka memerlukan uang, ketika memerlukan makanan dan lain-lainnya, mereka hanya menjual barang perangkat ini kepada konsumen yang membutuhkan dan mendapatkan uang. Nah, uang ini dijadikan sebagai alat tukar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dari konsep ini, uang dijadikan sebagai alat tukar ya. Jadi sebaliknya juga tukang jahit pakaian. Mereka tidak, ketika mereka tukang jahit memerlukan kebutuhan makanan dan lain-lain, mereka tidak perlu menanam. Tapi mereka atau tukang jahit ini spesialisasinya di pakaian, ya mereka bekerja di pakaian saja. Ketika mereka memerlukan kebutuhannya makanan, alat rumah tangga, mereka bisa menjual dari hasil pakaian atau jahitannya yang ada, mendapatkan uang, dan uang itu bisa digunakan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu makanan ataupun kebutuhan dari rumah tangga. Nah, itulah adalah kenapa dalam sebuah perdagangan yang ada, dalam perekonomian keuangan spesialisasi ini mampu meningkatkan dari faktor-faktor produksi yang ada. Nah, di sini ya, dari kegiatan yang kita ketahui tadi bahwa kebaikan dari spesialisasi adalah satu, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi yang ada. Artinya apa? Karena seseorang yang melakukan dalam faktor-faktor yang ada itu lebih spesialisasi, sehingga kebutuhannya lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Jadi misalkan tadi petani, jadi petani itu fokus ke produksinya sehingga mereka lebih memanfaatkan dalam produksi pertanian yang ada. Dengan adanya spesialisasi, yang kedua adalah mempertinggi efisiensi memproduksi. Artinya, dengan adanya spesialisasi dalam produksi tadi ya, itu sehingga faktor produksi yang diciptakan itu lebih banyak dan lebih efisien penggunaannya. Sehingga lebih fokus, lebih banyak, lebih kualitas, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah mendorong perkembangan teknologi yang ada. Karena dalam proses spesialisasi yang ada, itu mampu menciptakan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, dalam produksi yang ada, itu akan menciptakan teknologi-teknologi yang ada. Contohnya sederhana. Ketika sampean ahli dalam bertani tadi menanam, maka kualitas tanaman yang bagus itu jika tanaman itu ditanam di tempat yang gembur. Nah, ketika ditanam yang di tempat yang gembur, maka diperlukannya mencangkul tanah biar tanah itu lebih gembur. Nah, dengan mencangkul tanah yang lebih gembur itu mampu meningkatkan produksi yang baik. Nah, karena mencangkul itu memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan lain banyak, maka munculnya sebuah dorongan untuk menciptakan teknologi perkembangan dalam pertanian. Maka munculnya traktor untuk membajak tanah. Nah, itulah bagaimana sebuah spesialisasi itu mampu menciptakan sebuah produk yang efisien dalam faktor-faktor produksi, efisiensi dalam memproduksi, dan mendorong perkembangan teknologi yang ada.
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sebuah pemerintah atau pola kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga itu adalah konsumen dan produsen atau kita-kita ini, individu-individu yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan juga menjadi perilaku kegiatan ekonomi, karena perusahaan ini memerlukan faktor-faktor produksi dan kegiatan dalam perekonomian, baik itu di pasar produksi atau pasar barang. Nah, perusahaan ini bisa dibedakan menjadi industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Yang ketiga, pelaku kegiatan ekonomi adalah pemerintah. Pemerintah juga menjadi sebuah perilaku, menjadi pelaku kegiatan ekonomi, karena dalam konsep dasarnya pemerintah juga memerlukan faktor-faktor produksi maupun barang-barang atau jasa. Kita lihat ya, jadi sirkulasi aliran pendapatan yang ada dalam sebuah faktor-faktor atau dalam sebuah kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, dalam kegiatan ekonomi itu ada 2 aliran, yaitu aliran uang atau aliran barang yang dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran. Ya, ini sirkulasi aliran pendapatan. Ini ada perusahaan, ini ada rumah tangga. Nah, di sini kita lihat 2 alirannya adalah aliran barang atau jasa. Ini yang dalam ya, panah yang dalam ini. Yang kedua adalah aliran pendapatan atau aliran uang. Ini sama-sama. Artinya, perusahaan dan rumah tangga atau masyarakat ini sama-sama membutuhkan. Perusahaan memproduksi suatu barang itu memerlukan bahan baku dari masyarakat. Bisa tenaga kerja, bisa investasi, bisa modal, dan lain-lain untuk menciptakan suatu barang. Nah, perusahaan ketika menciptakan barang, masyarakat juga memerlukan barang yang diciptakan oleh perusahaan. Sehingga di sini ada hubungan antara rumah tangga atau masyarakat dengan perusahaan. Ini modal tenaga kerja kepada perusahaan yang dibutuhkan perusahaan, perusahaan mengeluarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Sebaliknya, ini adalah aliran dari faktor barang atau jasa. Yang kedua adalah aliran uang atau pendapatan. Perusahaan untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual barang kepada masyarakat atau konsumen. Nah, masyarakat ini kan membeli produk dari perusahaannya. Produk yang dibeli adalah pengeluaran konsumen atau masyarakat dan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Nah, tadi kan perusahaan memerlukan tenaga dari masyarakat untuk memenuhi faktor-faktor produksi. Nah, ini juga sebaliknya, perusahaan mengeluarkan biaya kepada masyarakat berupa gaji, upah, bunga, sewa, dan utang. Untung. Tadi misalkan tenaga kerja dari masyarakat untuk menjalankan produksi, maka perusahaan harus mengeluarkan gaji dan upah kepada masyarakat. Nah, inilah sikur aliran pendapatan baik berupa uang maupun barang. Nah, sirkulasi aliran pendapatan dalam ekonomi ini nanti kita lihat ada 4 aliran. Nah, selanjutnya nanti kita akan temui pada bab selanjutnya dan kita akan belajar untuk menghitung, yaitu adalah hukum permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Ya, di sini ya. Ini ada 4 aliran. Yang pertama adalah aliran penawaran dari perusahaan kepada konsumen atau rumah tangga atau masyarakat. Yang kedua adalah aliran permintaan dari rumah tangga atau masyarakat terhadap perusahaan. Di sini nanti ketemunya aliran pertama dan aliran kedua adalah di pasar barang. Nah, kesempatan yang ada atau kesepakatan yang terjadi antara penawaran perusahaan dan permintaan rumah tangga nanti adalah di pasar barang di sini ya. Ada supply, ada demand. Ini nanti pasar barang terjadi transaksi adalah karena adanya kesepakatan antara
dua aliran ini. Aliran pertama penawaran dan aliran kedua adalah permintaan dari rumah tangga. Nah, aliran ketiga ini juga sama. Ini adalah permintaan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi. Yang aliran keempat adalah penawaran konsumen terhadap faktor-faktor produksi. Nah, pertemuannya antara permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi ini adalah di pasar faktor produksi. Sama nanti ada kesepakatan antara masyarakat atau rumah tangga dengan perusahaan yang ada. Bisa dilihat ya ini. Ya, yang kita pelajari nanti adalah ini. Berarti bagaimana hukum permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar sehingga terjadinya transaksi antara permintaan dan penawaran. Interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan ini mampu menciptakan jenis-jenis barang atau jasa yang perlu diproduksi, sehingga akan diketahui apa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan apa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Sehingga dalam proses interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan, jumlah produksi dari masing barang dan jasa tersebut itu mampu dikontrol. Hari kebutuhannya apa, berapa banyak yang diciptakan, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, dalam mekanisme pasar, kita dapat melihat kebaikan-kebaikan yang dapat dilihat dalam mekanisme pasar. Beberapa kebaikan dalam mekanisme pasar adalah pasar dapat memberikan informasi yang tepat. Artinya apa? Karena pasar tempatnya langsung terjadinya transaksi antara pembeli dan produsen, maka di situ akan diketahui beberapa informasi yang tepat. Berapa banyaknya kebutuhan yang diperlukan, berapa harga yang terjadinya kesepakatan antara taksi yang ada, berapa banyaknya permintaan-permintaan terhadap produk dan produk apa yang dimintakan, itu akan kelihatan lebih jelas. Yang kedua, pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada. Dengan adanya pasar, maka akan terjadinya atau perkumpulannya interaksi antara masyarakat, baik itu akan menjadi masyarakat sebagai produsen ataupun masyarakat sebagai konsumen. Pada dasarnya pasti semuanya orang akan menjadi konsumen. Nah, di situ nanti orang yang mempunyai analisis yang baik, peluang yang baik, mereka akan melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada itu mampu menjadikan peluang-peluang kegiatan ekonomi yang baru. Yang ketiga adalah pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Dengan adanya pasar, dengan kegiatan transaksi yang dilakukan, maka akan memberikan ide-ide baru bagi orang lain atau orang yang kreatif. Contohnya, keahlian baru modern itu munculnya timbangan digitalisasi, alat-alat kontrol yang mekanisme dan lain-lainnya itu. Selanjutnya, keempat adalah pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi lebih efisien. Artinya, dengan adanya pasar, maka terjadinya kontak atau interaksi antara produsen dan konsumen. Dari pasar kita dapat melihat apakah barang-barang yang dominan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga produsen lebih fokus terhadap produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak harus memerlukan atau memproduksi barang-barang yang banyak. Yang kelima adalah pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ada. Karena pasar adalah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada, di situ masyarakat boleh melakukan transaksi-transaksi yang ada, memberikan penawaran, menentukan harga, menentukan produk-produk yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain kebaikan keuntungan yang diberikan pasar, mekanisme pasar juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Di antara kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam mekanisme pasar, yang pertama adalah kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Di sini kita melihat bahwa dalam pasar, ketika seseorang mempunyai modal banyak, mereka dapat atau mampu mengontrol kegiatan-kegiatan dalam pasar.
Orang yang mempunyai modal banyak, mereka biasanya akan relatif memberikan atau istilahnya memberikan persaingan kepada sesama produk yang mempunyai modal lebih sedikit. Contoh gini, misalkan kalian sama-sama penjual cabai. Sampai modalnya cuma 10 juta. Sampai menjual dengan kriteria modal untuk mendapatkan keuntungan 1 juta. Orang yang mempunyai modal banyak 50 juta, mereka akan menawarkan harga lebih murah dari harga yang sampai tawarkan. Mereka berpikir begini, pertama, dengan harga yang lebih murah, otomatis konsumen itu akan memilih harga yang lebih murah. Ketika harga istilahnya konsumen itu membeli produk kalian dengan harga yang lebih murah, itu produsen tetap memperoleh laba kecil tapi banyak. Sedangkan produsen yang lainnya, mereka tidak terjual produknya. Sehingga di situ nanti akan menjadikan persaingan pasar yang mana produsen yang unggul itu mampu menciptakan sebuah pola-pola dalam kegiatan pasar. Kalau orang-orang yang istilahnya mempunyai modal rendah tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang mempunyai modal yang banyak, otomatis mereka akan bangkrut. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi sangat tidak stabil kegiatannya. Yaitu, jadi ketika dalam pasar, karena kebijakan pasar yang dilakukan karena adanya transaksi, itu adalah dilakukan kebijakan antara kesepakatan produsen dan konsumen, maka ketika barang langka, itu contohnya ya, produsen mampu menaikkan harganya. Karena apa? Konsumen selalu butuh. Mereka mau nggak mau, dengan harga yang tinggi, maka tetap akan membeli. Itu sama. Jadi karena tidak stabil, dengan adanya kebijakan-kebijakan pasar yang ada, itu juga akan menimbulkan monopoli. Nah, monopoli ini biasanya dilakukan oleh orang-orang atau organisasi yang mempunyai modal besar. Jadi ketika persaingannya sudah mulai kalah, sudah nggak ada, produknya hanya itu, maka organisasi atau penjual produsen mampu mengendalikan harga produk yang ada. Yang keempat adalah mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Karena keterbatasan yang kemarin kita pelajari ya, berarti dalam faktor-faktor produksi yang ada, berarti kebutuhan manusia yang banyak, kebutuhan masyarakat yang banyak, itu tidak semuanya terpenuhi dalam kegiatan pasar atau dalam transaksi pasar yang ada. Yang terakhir adalah kegiatan konsumen dan produsen menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Jadi karena itu ada transaksi yang bebas antara produsen dan konsumen, bisa jadi salah satu dari produsen atau konsumen itu bisa dirugikan. Contoh sederhananya, misalkan karena persaingan yang ada, mau nggak mau, kalau penjualnya banyak, pilihannya yang untung adalah konsumen. Tapi ketika penjualnya cuma satu atau dua, dengan konsumen produksi kebutuhannya banyak, maka akan terjadinya monopoli, sehingga yang dirugikan adalah konsumen. Nah, karena adanya kelemahan-kelemahan pasar yang ada di situ, maka pemerintah turun tangan, ikut campur dalam perekonomian. Nah, dengan tujuannya, ikut campur pemerintah dalam perekonomian adalah yang pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindari. Artinya apa? Pemerintah mampu menciptakan atau mengontrol kegiatan dalam pasar. Misalkan ya orang tadi yang mempunyai modal banyak dan lain-lainnya, itu akan tidak bisa menentukan monopoli dalam kegiatan pasar. Pemerintah dengan kebijakannya mampu memberikan batasan harga, batas bawah, batas atas dalam perekonomian pasar yang ada. Itu contohnya. Yang kedua adalah menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Nah, ini contohnya gini, ketika dalam barang di pasar yang ada, contoh
Misalkan cabai langka musim kemarau. Nah, di sini otomatis dengan kebutuhan yang banyak, harga cabai kan naik tinggi. Nah, dengan adanya tingginya harga kebutuhan masyarakat yang tetap perlu akan cabai, biasanya untuk menjaga kestabilan atau keteraturan perekonomian, maka pemerintah akan memberikan subsidi agar harga cabai tidak terlalu mahal dan terjangkau oleh pembelian masyarakat. Yang ketiga adalah mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar. Karena gini, dalam konsep ekonomi sebenarnya, ketika kalian memproduksi sesuatu barang dengan kapasitas kecil dan besar, itu biaya produksinya akan lebih murah ketika kalian membuat produksi dengan kapasitas yang besar. Contohnya ya, ketika sampai membuat sabun, sehari mampu menciptakan 100 sabun. Dan kalian membuat sabun satu hari mampu menciptakan 500 sabun, maka biaya produksi sabun itu akan lebih rendah ketika kalian bisa memproduksi 500 sabun. Sehingga biasanya dengan produksi yang banyak itu akan bisa memberikan harga yang lebih rendah. Yang keempat adalah menyediakan barang bersama. Pemerintah ikut campur dalam kegiatan pasar ini adalah berusaha untuk menyediakan barang bersama. Artinya bagaimana? Ketika dalam pasar tidak adanya barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, biasanya pemerintah melakukan ekspor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Yang terakhir, tujuan ikut campurnya pemerintah dalam pasar adalah untuk mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau dikurangi. Sehingga pemerintah dengan kebijakan-kebijakan peraturan yang dibuat mampu mengontrol transaksi-transaksi yang ada antara produsen dan konsumen dalam pasar. Nah, beberapa bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar itu ada 3 diantaranya, yaitu yang satu membuat peraturan-peraturan yang ada. Biasanya kalau sampean ke pasar ada perundang-undang yang ditulis pemerintah itu mengatur kegiatan yang ada di bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Biasanya itu ada 3 yang digunakan. Kalau kalian ke pasar, bisa melihat ada peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah untuk mengontrol kegiatan dalam pasar. Yang kedua, nanti ini akan kita pelajari dalam pengantar teori ekonomi makro. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, yaitu ya tadi istilahnya ketika pemerintah atau kebutuhan perekonomian menyangkut hajat orang banyak, maka pemerintah akan langsung melakukan kegiatan ekonominya. Hal ini dilakukan contohnya adalah PLN itu loh. Jadi kebutuhan PLN yang masyarakat akan PLN karena itu mempengaruhi hajat orang banyak, maka langsung dihandle oleh pemerintah melalui BUMN. Oke, ada pertanyaan? Dari sini saya simpulkan ya. Jadi sistem perekonomian yang ada dengan pola-pola perekonomian dilakukan itu, maka ada 3, yaitu sistem pasar, sistem terpusat atau pemerintah, dan sistem campuran. Jadi campuran antara pasar dan pemerintah. Oke, ada pertanyaan? Silakan.